Bismillah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Summa qala ustaduna Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu wa rahimah. Summa qala musannif rahimahullah ta'ala aslun babun al-waqfu fil afsahi ala nahwi rahmatin bilha wa ala nahwi muslimatin bitta. Baik, saya tidak ada ucapanku tadi ya. Bab wakaf, cara berhenti. Aslun babun al-waqfu. Saking maunya selesai ini ya. Baiklah, kita langsung baca penutup. Iya. Bab wakaf. Iya, kata beliau al-waqfu fil afsah ala nah. Wakaf berdasarkan yang paling fasih di contoh rahmah bilha. Dengan ha paling fasihnya. Berarti ada juga dengan selain ha, itu dengan ta, rahmat. Walanah dan paling fasih di atas contoh muslimat bitta. Walaupun ada juga yang tidak fasih, yang tidak lebih yang fasih. Kan tadi ini afsah. Ada yang fasih juga muslimah. Kebalikannya, paham kan? Jadi yang pakai ta marbuto dengan ha, ada juga dengan ta. Yang pakai ta terbuka dengan ta, ada juga dengan ha. ثم قال رحمه الله شرح إذا وقف على ما فيه تاء تأنيث فإن كان ساكنة لم تغير نحو قامت وقعدت وإن كان متحركة فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء أو لا فإن لم تكن كذلك فألفظه الوقف بإبدالها هاء تقول هذه رحمة وهذه شجرة وبعضهم يقف بالتاء وقد وقف بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن شجرة الزقوم بالتاء وسمي بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية وقال شاعر والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما مت كانت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى عمت. Baik. Kata beliau, jika diberhentikan di atas apa yang ada padanya ta tanis, maka dirinci. Kalau taknya sukun tidak berubah sama sekali, tetap sukun seperti qamat, qa'adat. Kalau taknya berharokat maka dirinci. Terkadang kata itu adalah jamak dengan alif dan ta atau tidak. Kalau tidak seperti itu, yaitu tidak dijamak dengan alif dan ta, maka yang paling fasih adalah menggantinya yaitu ta dengan ha. Seperti kamu katakan hadhihi rahmah, hadhihi syajarah. Itu paling fasihnya. Tapi sebagian mereka berhentikan juga dengan ta. Ya, mereka bilang hadhihi rahmat, hadhihi syajarat. Sebagian mereka. Dan ahli qiraah sab'ah telah wakaf dengan itu dalam firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Makanya ditulis dengan ta terbuka. Ditulis dengan ta terbuka karena dalam qiraah sab'ah ada yang berhenti dengan ta rahmat kalau dia berhenti. Itu fungsinya itu penulisan, ya. Demikian pula wa inna syajarataz zakum ditulis dengan ta terbuka karena ada qiraah yang berhenti dengan ta. Kalau mereka berhenti inna syajarat kemudian nanti inna syajarataz zakum kan dia berhenti kemudian dia ulang. Maka ditulis dengan ta terbuka, ya. Bita dengan ta didengar ucapan sebagian mereka berkata ya ahla suratil baqarah. Dia bilang begitu, ahla suratil baqarah, pada asalnya apa? Ahla suratil baqarah. Faqala ba'du man sami'a, maka berkata orang yang mendengar panggilan itu, wallahi ma ahfadu minha ayat. Seharusnya dia bilang apa? Ma ahfadu minha ayat. Tapi dia bilang ayat sebagai balasan yang berhenti dengan tak tadi. Wa qala syair, berkata penyair, wallahu anjaka bika fai maslamat. Padahal maslamah min ba'di ma wa ba'di mat, ya, kanat nufusul qaumi indal ghalsamat, sama wa kadatil hurratu an tud'a amat, ya. Kalau mat dan amat bukan itu, ya. Yang maksud kita adalah yang pertama maslamat dan ghalsamat, ya. Kemudian ya wa in kanat jam'an, lanjut.
وإن كان جمعا بالألف والتاء فالأفصح الوقف بالتاء وبعضهم يقف بالهاء وسمع من كلامهم كيف الإخوة والأخوة وقالوا دفن البنا من المكرمة وقد نبهت على الوقف على نحو رحمة بالتاء وعلى نحو مسلمات بالهاء بقول بعض وقد يعكس فيهن. Setelahnya nanti. Kata penulis kalau dia jama dengan alif dan ta itu jama mana salim maka paling fasih dengan ta. Tapi sebagian mereka juga dengan ha. Sama ya. Iya. Telah didengar dari ucapan mereka katakan kaifal ikhwatu wal akhwah. Caranya wal akhwat. Iya, kaifal ikhwatu wal akhwah pakai ha. Wa qalu dan mereka juga bilang dafnul banah minal mukramah pakai ha. Saya telah ingatkan di atas wakaf, di atas contoh rahmat dengan ta dan atau di atas contoh muslimat dengan ha dengan ucapanku nanti setelahnya wa qad yu'kasu fihinna. Kadang dibalik dalam mereka itu. Nanti ada ucapan beliau sebentar. ثم قال رحمه الله أصل وعلى نحو قاد رفعا وجر بالحذف ونحو القاد فيهما بالإثبات. Baik. Di atas contoh qadin itu isim mangkus. Rofa dan jar dengan penghilangan. Jadi kalau antum berhenti di isim mangkus, rofa dan jarnya hilang ya. Ya, qadin rofa jarnya. Ja'a qadin ra'aitu marartu bi qadin. Dan contoh al-qadi dengan al fihima pada keduanya itu rofa dan jar bil itsbat dengan tetap ya-nya. Dengan tetap ya-nya. Tapi bisa juga dibalik, bisa juga dibalik, iya kan? Yang rofa jar yang ada al bisa ada ya-nya. Sebagaimana ini yang rofa jar yang ada al-nya bisa juga hilang ya-nya. Itulah nanti beliau satukan, kadang dibalik, kadang dibalik. Terus ثم قال رحمه الله شرح إذا وقفت على المنقوص وهو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها فإن أن يكون منونا أو لا فإن كان منونا فلفظه الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف تقول هذا قات ومررت بقات ويجوز أن تقف عليه بالياء وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال وواق من قوله تعالى ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق. baik. Syarat kalau kamu wakaf di atas isim mangkus, yaitu isim yang akhirnya ya di kasroh apa yang sebelumnya, maka kadang dia ada dua keadaan, kadang bertanwin, kadang tidak bertanwin. Maksudnya beral atau tidak beral. Kalau dia bertanwin maka paling fasih wakaf di atasnya dalam keadaan rofa dan jar dengan penghilangan ya maksudnya. Kamu katakan hadza qad, ya, kalau antum mau datangkan tanwinnya tidak apa-apa. Kan tanwin nun sukun. Nah, antum boleh katakan hadza qadin. Kan tanwin itu nun sukun. Ini masalah ya yang hilang. Bukan tanwin. Bukan nun sukunnya. Iya, dan boleh antum menghilangkan tanwin dan ya-nya. Itu hilangkan ya-nya dan hilangkan nun sukunnya. Boleh. Hadza qad, marartu biqad, dan boleh juga kamu berhentikan dengan ya. Dengan hal tersebutlah Ibnu Katsir dari ahli qiraah sab'ah waqaf di atas hadin dan wal dan wakin dalam firman Allah Ta'ala walikulli qaumin had. Kalau mayoritas Ibnu Katsir bilang walikulli qaumin hadi wa ma lahum min dunihi min wal, mayoritas. Kalau Ibnu Katsir wa ma lahum min dunihi min wali wa ma lahum min Allahi min waq, mayoritas. Ibnu Katsir dia akan waqaf dengan ya wa ma lahum min dunillahi min waqi, pakai ya. Oke, iya, belum wakaf. Terus وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات كقولك هذا القاضي ومررت بالقاضي ويجوز الوقف عليه بالهدف وبذلك وقف الجمهور على المتعالي والتلاقي في قوله تعالى الكبير المتعال لينذر يوم التلاقي ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح. Masya Allah. Kalau tidak bertanwin, yaitu beral, maka paling fasih adalah diwakafkan atasnya dalam keadaan rofa dan jar dengan tetapnya ya. Seperti ucapan kamu hadal qadi, marartu bil qadi, ada ya-nya. Tapi boleh antum wakaf dengan penghilangan ya, boleh. Ya, dengan hal itulah mayoritas wakaf di atas kata al-muta'al dan at-talaqi, hilang ya-nya. Mereka bilang dalam firman Allah Ta'ala, bacaan mayoritas ahli qiraah sab'ah, al-kabirul muta'al, dia hilangkan ya-nya. Ya, liyundhira yaumat talaq, dihilangkan ya-nya. Tapi Ibnu Katsir belum berhenti dengan ya di atas wajah yang sisi yang lebih fasih. Kalau Ibnu Katsir belum baca begini, al-kabirul muta'ali, kan ya, liyundhira yaumat talaqi,
ada ya-nya. Ada ya-nya. Terus ثم قال رحمه الله أصل وقد يؤكس فيهن. aslun, kadang dibalik mereka itu. Kadang dibalik mereka itu. Kata belum? شرح الضمير راجع إلى قلب تاء رحمة هاء وإثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاد وإثبات ياء القاد أي وقد يوقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمات بالهاء وعلى قاد بالياء وعلى القاد بالحذف. Ini kan sudah jelas dah di atas tadi. Kadang dibalik, domir ini kembali ke diubah, ya, ta haknya rahmah ditetapkan ta, ya, ditetapkan ta pada muslimat bisa, ya, gitu ya. Wa itsbatu ta'il muslimat, tetap ta'nya bisa juga diganti menjadi apa tadi? Ha, dihapus ya pada qadi dan ditetap ya pada qadi. Tetap, bos boleh hapus, boleh tetap. Ya, yang al boleh tetap, yang tidak beral boleh tetap ya, yang beral boleh hapus ya, kebalikannya, pokoknya kebalikan di atas tadi. Dan kadang waqaf rahmah dengan ta, muslimat dengan ha, qadin dengan ya, al qadi dengan penghilangan. Pokoknya lawan dari yang belum bilang tadi al-afsah. Terus ثم قال رحمه الله أصل وليس في نسب قاد والقاضي إلا الياء. Masya Allah, ini nasabnya. Kan tadi kita berbicara rofaknya. Yang kita bicarakan tadi itu rofaknya. Belum bilang, dan tidak ada dalam keadaan nasabnya qadin dan al-qadi kecuali dengan ya. Jadi kalau antum bilang begini, ro'aitul qadiya, tetap dengan ya. Ro'aitul qadi. Kalau ro'aitu qadiyan, tidak boleh hilang ya-nya. Antum bilang ro'aitu qadiya. Hilangkan saja tanwin. Diganti dengan alif. Ya-nya tidak boleh hilang. Intinya ya-nya tidak boleh hilang. Iya, terus. شرح إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا وإن كان غير منون وقف على الياء كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي. Baik. Jika yang isim mangkus tadi mansub, dalam keadaan mansub, wajib dalam waqaf tetap ya-nya. Dan kalau dia bertanwin tinggal diganti tanwinnya dengan alif. Seperti yang biasa. Iya, seperti firman Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiya. Ganti saja tanwinnya dengan alif. Jangan munadian, tapi munadiya. Paham dah? Dengan alif. Ganti saja. Ya-nya tetap, tanwinnya ganti alif. Kalau dia tidak bertanwin yaitu beral, maka waqaf dengan ya saja. Ya sukun tentunya. Seperti firman Allah Ta'ala, kalla idza balagatit taraqi. Pakai ya. Iya. ثم قال رحمه الله أصل ويوقف على إذن ونحوي لنسفع ورأيت زيدا بالألف. Selesai. Semua yang bertanwin, yang ada nun sukunnya, waqaf dengan alif. Jadi waqaf dengan terhadap idan, ada nun sukun. Demikian pula nasfa'an, ada nun sukun. Wa ra'aitu zaidan, ada nun sukun. Bil alif. Semuanya dengan alif. Anu katakan idza lanasfa'a ra'aitu zaida. Dipahamkan? Dengan alif semuanya waqafnya. Terus شرح يجب في الوقف قلب النون ساكنة ألفا في ثلاث مسائل. baik, wajib kata beliau dalam waqaf diubah nun sukun itu diubah menjadi alif pada 3 tempat. إحداها إذن هذا هو الصحيح وجزم ابن أسفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون وليس كما ذكر ولا تختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذن أبدا أنه بالألف. Masya Allah. Kata beliau satu tempatnya idan. Ini yang sahihnya. Ibn Usfur menyelisihinya. Dia pastikan dalam syarah al-jumal dia waqaf di atas nun katanya. Maka dibangun di atas hal itu, maka dia tulis dengan nun. Karena beliau berpendapat waqaf dengan nun, maka beliau tulis dengan nun. Idan. Dia pakaikan nun. Karena gini, tulisan itu alif atau nun tergantung waqafnya. Kalau antum waqafkan dengan alif, berarti antum tulis pakai alif. Dah, tulis dulu alif, baru 2 tanwin. Nah, baru 2 fathah. Kalau ditulis alif berarti antum ikut pendapat mayoritas. Itu kalau dibaca berhenti dengan alif tanpa tanwin. Ida. Tapi kalau antum ikut pendapat bahwa berhenti dengan nun sukun, maka antum tulis nun.
Antum tulis lagi nanti apa? Nun, bukan alif. Tulis nun. Makanya ditulis idan pakai nun. Pakai nun. Itu dipastikan oleh Ibnu Usfur di Syarah Al-Jumal, ya. Belum bangun itu, tapi kata Ibnu Hisham, walaisa kama dzakar. Ini bantahan terhadap Ibnu Usfur. Tidak seperti yang Ibnu Usfur sebutkan. Paham kan? Iya. Wala taktaliful qurra. Tidak ada perselisihan dari ahli qiraah. Fil waqfi alanah, dalam wakaf pada contoh ayat ini, walan tuflihu idan abada annahu bil alif. Kalau berhenti walan tuflihu idan abada. Paham kan? Dengan alif. Makanya ditulis dengan alif. Beliau akan singgung nanti di matan berikutnya. Ya kama yuktabna. Sebagaimana ditulis dengan alif. Nah, makanya semua kata yang mansub bertanwin pasti ditulis alif setelahnya. Paham gak? Itu rahasianya itu alif. Karena kalau dibaca waqaf berhenti dengan apa? Alif. Berhenti dengan alif. Dipahami ini? Ini yang mereka sebutkan. Terus. الثانية نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة كقوله تعالى لنسفع ولا يكون وقف الجميع عليها بالألف قال الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبده أصله أعبدا. Baik. Yang kedua nun taukid khafifah. Nun taukid yang sukunnya yang terletak setelah fathah. Maksudnya yang masuk langsung pada fi'il mudhari. Yaitu kalau mabni di atas fathah. Iya, seperti firman Allah lanasfa'a. Itu ditulis begitu kan ada nun sukun. Ditulis dengan alif. Lanasfa'a kalau berhenti. Ya wala yakunan, ini hati-hati ini. Jangan sampai antum kira fi'il ditanwin. Tidak, ini nun sukun. Ditulis dengan alif karena waqaf dengan alif. Lanasfa'a wala yakuna. Seluruh ahli qiraah waqaf dengan alif. Berkata penyair, wa iyyaka wal maitati la taqrabannaha wala ta'budis syaitana wallaha fa'buda. Itu ada nun taukid. Asalnya adalah u'budan wallaha fa'budan. Paham kan? Iya, waqaf dengan alif. الثالثة تنوين الاسم المنسوب نحو رأيت زيدا هذا وقف عليه العرب بالألف إلا ربيعة فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف قال شاعرهم على حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما دنف. Masya Allah, ini dia orang Rabi'ah. Ya. Yang ketiga, tanwin isim mansub. Tanwin isim mansub itu pakai alif kalau waqaf. Nah, ra'aitu Zaida. Paham kan? Ini seluruh orang Arab berhenti dengan alif kecuali Rabi'ah. Rabi'ah suku. Suku Arab, suku Rabi'ah. Mereka waqaf di atas contoh ra'aitu Zaida dengan penghilangan seperti ropa nasab, ropa dan jer. Jadi kalau mereka ra'aitu Zaida, mereka bilang ra'aitu Zaid. Sama dengan ja'a Zaid, sama dengan marartu bi Zaid. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya bagi mereka cara baca ja'a Zaid, marartu bi Zaid, ra'aitu Zaid. Yang membedakan amil. Itu kedudukannya apa? Kan amil. Kamu bedakan ropa dan nasab dengan apa? Ropa dan jer dengan apa? Kan amil, sama-sama sukun. Ya nasab juga begitu. Paham kan? Tapi mereka selisih seluruh orang Arab yang lain. Yang lain. Qala syairuhum, berkata penyair mereka. Siapa ini? Penyair Rabi'ah. Ala habbada gunmun wa husnu hadithiha. Laqad tarakat qalbi biha ha'ima danif. Wah, ngeri. Iya. Ha'iman danif. Asalnya ha'iman danifa. Tapi mereka kan tidak berhenti dengan alif. Mereka berhenti dengan sukun, danif. Padahal ha'iman danifa. Karena dia naatnya ha'ima. Naatnya apa? Ha'ima. Tapi orang Rabi'ah tidak berhenti dengan alif. Mereka berhenti dengan sukun semuanya. Ya, berhenti dengan sukun semuanya. Terus. Summa qala rahimahullah aslun kama yuktabna. Aslun sebagaimana ditulis seperti itu. Yaitu tulisannya itu menunjukkan wakafnya. Kalau ditulis dengan alif berarti antum berhenti dengan alif. Nah, makanya ketika ropa tidak ditulis waw, kan tidak berhenti dengan waw. Ketika jen tidak ditulis ya, karena tidak wakaf dengan ya. Antum paham ini? Jelas kan? Ketika nasab ditulis alif, karena wakafnya dengan
alif. شرح لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون فرقا بينها وبين إذا أشرتية والفجائية وقد تلخص أن في كتابة إذن ثلاثة مذاهب بالألف مطلقا والنون مطلقا والتفصيل. Baik. Kata penulis, tatkala saya sebutkan wakaf di atas 3 ini tadi, rofa, nasab, dan jar, maka saya sebutkan juga bagaimana cara menulisnya dalam penulisan istitrodan. Itu secara istitrod saja. Disebutkan kebetulan ada hubungannya sedikit saja. Karena kan sebenarnya kan kita ini bahas wakaf, bukan bahas penulisan. Tapi ini belum sebutkan istitrodan. Apa artinya istitrodan? Di bawah 1039. Istitrodan artinya menyebutkan sesuatu tanpa dimaksudkan, tapi hanya diikutkan dengan yang lain. Itu kalau dibilang istitrodan. Menyebutkan sesuatu tanpa dimaksudkan. Anda? Iya? Tanpa dimaksudkan, tapi hanya diikutkan dengan yang lain. Itu istitrodan. Maka saya sebutkan bahwa nun dalam 3 masalah tadi ditulis alif sesuai dengan wakafnya. Tapi dari orang Kufa, nun taukid itu ditulis nun katanya kalau orang Kufa, tidak ditulis alif. Dan dari Al-Farra, idan jika menasab ditulis dengan alif. Jadi kalau dia idan alat penasab fil mudhari maksudnya ditulis alif. Kalau dia tidak sebagai alat penasab ditulis nun. Untuk membedakan antara penasab dengan selainnya, yaitu antara iddah syartiyah dan iddah fujaiyah. Ini dia. Makanya antum lihat di matan jurumiyah ditulis apa? Nun atau alif? Di alat penasab. Nun. Kenapa? Ibnu Ajurum Kufi. Makanya dia katakan alat penasab 10. Karena Ibnu Ajurum ikut Kufi. Kufi lah yang bilang alat penasab 10. Kalau mayoritas bilang alat penasab 4. Da'alan idan kai jumhur. Ibnu Ajurum bilang 10. Makanya idan dia tulis pakai nun. Memang madhab diikuti Kufa. Yang diikuti adalah Kufa. Dipahamkan? Makanya dia masukkan juga kaifama. Di alat penjazm 2 fi'il. Iya kan? Iya kan? Padahal mayoritas tidak memasukkan kaifama. Tapi dia ikutkan. Karena orang Kufa memasukkan kaifama sebagai alat penjazm. Madhabnya Ibnu Ajurum. Kufi. Iya. Makanya juga dia bilang ketika mabninya fi'il madhi. Dia bilang fi'il madhi adalah apa? Maftuhun abada. Di fathah selama-lamanya. Itu orang Kufa. Kata Bu. Orang Kufa menganggap mabni alal fath. Mana min dzuriha al waw. Fathah muqaddar. Katabtu fathah muqaddar. Mana min dzuriha tawali arba' mutaharrikat. Begitu kalau orang Kufa. Makanya belum tidak disalahkan dibilang fathah selama-lamanya. Karena madhabnya Ibnu Ajurum adalah Kufi. Iya. Makanya itu tadi. Poin kita adalah dia tulis idan pakai nun. Pakai nun. Madhab Kufi. Terus. Dan telah tersimpulkan berarti secara penulisan idan ada 3 madhab. Dengan alif secara mutlak. Ya. Karena dilihat dari mau dia ida syartiyah, fujaiyah. Paham kan? Atau alat dia penjazm. Atau dia apa? Syartiyah tadi ada juga apa? Yang idan tadi apa? Penasab. Semua dengan alif. Dan ada yang tulis dengan nun secara mutlak juga. Dan ada yang merinci. Itulah Kufa tadi. Kalau menasab pakai nun. Kalau tidak menasab maka pakai alif. Paham kan? Dalam penulisan. Ini rinciannya di penulisannya. Terus. Summa qala rahimallah. وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى.
أو كان أصلها الياء كرما والفتى وألفا في غيره كقفا والعصا وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت والاسم بالتثنية كأصوين وفتيين. Ini namanya tidak tahan emosi. Iya, keluar dari pembahasan ini, Syekh. Tuh, ini namanya istitrodan. Keluar dari pembahasan ini. Kenapa kita ke sini? Orang bahas wakaf. Bukan bahas penulisan. Wah, keluar sekali ini. Kata beliau ditulis alif setelah waw jamaah. Jadi setelah waw jamaah antum tulis alif. Apa ini? Kan begitu dah. Keluar ini saudara. Keluar ini. Ya tapi kan belum bilang tadi istitroda. Mohon maaf saya tidak maksudkan ini. Kebetulan. Iya terlanjur ini. Terlanjur cara menulis alif. Wah lanjut. Belum lanjut. Ditulis alif ini membuat kita lama selesai. Iya. Ditulis alif itu setelah waw. Setelah waw jamaah. Seperti qalu. Dunal asliyah. Tapi kalau wawnya adalah waw asli, lamul fi'il, lamul kalimah, jangan ditulis. Kan ini alif namanya alif fariqah. Untuk membedakan waw asli atau waw jamaah. Nah, orang itu kalau lihat alif berarti waw jamaah. Kalau tidak ada alif berarti waw asli, lamul kalimah. Itu fungsinya itu alif, namanya alif fariqah. Iya, sebagaimana nun wikoya. Paham kan? Nun wikoya. Seperti Zaidun yad'u. Tidak ditulis karena wawnya berarti waw asli itu. Wa tursamul alif ya'a. Kemudian ditulis alif itu menjadi ya. Yaitu alif bengkok. Apa maksudnya? Ditulis alif itu seperti ya. Jika lewati 3 huruf. Jika di atas 3 huruf. Maka mau aslinya waw atau alif. Mau aslinya waw atau alif. Waw atau ya. Pokoknya tulis alif bengkok. Seperti istada'a dan wal mustafa. Dah? Pokoknya ditulis bengkok. Ditulis bengkok. Iya. Kata beliau atau asalnya ya. Ketika asalnya ya diubah menjadi alif. Tulis alif bengkok. Tulis alif bengkok. Seperti Roma. Asalnya Roma ya. Al-Fata. Asalnya Al-Fata yu. Yang begitu. Tulis alif. Wa alifan fi ghairihi. Pada selain itu tulis alif. Alif maksudnya apa? Alif berdiri. Paham maksudnya saudara? Antum paham ucapan penulis ini? Jadi kalau di atas 3 huruf, dia keempat. Pokoknya bengkok, tulis bengkok. Tapi kalau di bawah 4 huruf, yaitu dia ketiga dia. Dan aslinya bukan ya. Paham maksudnya? Kan kalau ketiga dan aslinya ya, tulis apa? Alif. Kalau dia ketiga aslinya bukan ya, tulis apa? Tulislah alif. Wow. Anda paham juga sama penulis? Atau belum? Anda jadi gini maksudnya. Ada kata gini tak? Da'awa. Ini. Kalau ditambah 1 huruf, kan menjadi wawnya keempat. Nah, misalnya antum katakan gini. Ya, ad-awa. Wazan, af'ala. Dan antum tulis apa ini bang? Iya, antum tulis apa? Ada begitu. Paham kan? Semua yang keempat mau waw atau ya dari kata Romaya. Ya kan? Antum tulis apa itu? Kalau kalau dalam penulisannya nanti Romaya. Roma kan begitu. Roma karena aslinya ya. Itu yang belum bilang tadi. Kalau aslinya ya, tulis juga alif bengkok. Tulis juga alif bengkok. Saya tambah menjadi armaya. Antum tulis apa ini? Armaya. Bengkok atau lurus? Bengkok juga, sama berarti. Bangga kasih bengkok. Tapi kalau dia ketiga bukan aslinya ya. Kalau dia ketiga bukan aslinya ya. Ini dia yang kita mau tulis. Ketiga bukan aslinya ya. Tulislah alif. Jangan tulis ya. Berarti antum tulis apa? Gitu maksudnya. Jelas kan? Cara penulisan. Cara menulis alif. Bengkok atau lurus. Kalau di atas 3
pukul rata, kasih bengkok. Paham tak? Kalau ketiga, tanya dulu, aslimu apa? Kalau dia bilang asliku, iya, tulis apa? Bengkok. Kalau dia bilang asliku, wow, tulis apa? Lurus. Kalau dia bilang asliku alif, tulis apa? Kalau dia bilang asliku alif, tulis apa? Nggak ada. Semua alif itu palsu hidupnya. Nggak ada keaslian dalam alif. Bahaya dia. Selesai kata beliau. Lihat berikutnya. Kopa aso. Dan beliau katakan pada kita. Wayang kasyifu amru alif al-fi'il bitta. Akan tersingkap perkara alifnya fi'il itu. Dengan antum sambungkan saja dengan ta. Maksudnya gini. Itu alif siapa? Ya atau waw? Ya atau waw? Tasrif saja. Sambungkan tafail. Sebagaimana kalau isim, buat saja muthanna. Kata beliau, lihat. Romaitu afautu. Padahal kalau ditulis, Roma afa. Roma afa. Tasrif Roma, sambungkan dengan ta. Romaitu. Berarti siapa alif? Iya. Afa. Sambungkan dengan ta. Afautu. Berarti, wow. Itu kalau fi'il. Kalau isim gimana? Kata beliau, wal ismu bitatniyah. Sementara isim, kalau antum mau tahu aslinya alif itu, buat dia menjadi muthanna. Kalau isim, kan tidak mungkin antum sambungkan tak dengan isim. Buat dia menjadi muthanna, maka akan tersingkap perkaranya alif. Paham kan? Iya. Misalnya antum dapat kata fata. Ini alif siapa? Buat muthanna. Apa jadinya? Fatayan. Kan begitu. Dan aso. Buat muthanna. Apa? Apa jadinya? Asoban. Berarti alif adalah siapa? Wow. Begitu caranya. Buat muthanna, maka akan ditahu asli. Pada tasrif dia, maka akan ditahu aslinya. Iya, itu kalau fi'il. Kalau isim, buat dia menjadi muthanna, maka akan ditahu aslinya. Woi, mantap juga ini ya. Kalau mau tahu aslinya, jadikan dia 2. Bah, ngeri ya. Ketawa anak muda. Ketawa tahu. Iya. Jadi itu nanti ya cara cobanya ya, cara ujinya itu. Karena kalau masih satu enggak keluar aslinya ya. Kalau jadi muthanna, keluar singa dan lain-lain. Alhamdulillah. Curhat di. Lanjut. Syarhun. Lamma dzakartu hadhihi al-mas'alata min masail al-kitabah istadrattu bidhikri mas'alatain muhimmatain min masailiha. Ihdahuma annahum farraqu bainal wawi fi qawlika Zaidun yad'u wa bainaha fi qawlika al-qawmu lam yad'u fazadu alifan ba'da wawil jama'ati wa jarradu al-asliyata min al-alif qasdan litafriqati bainahuma. Baik. Syarat tatkala saya sebutkan masalah ini dari masalah penulisan, maka saya ikutkan lagi tanpa maksud. Menyebutkan 2 masalah lagi penting setelahnya. Pokoknya penting sebelah lagi. Kalau ada penting semua ini, tidak ikutkan semua ini. Iya. Dari masalahnya, yaitu pertama, mereka membedakan antara waw dalam ucapanmu Zaidun yad'u wa asli, waw lamul kalimah. Dan antaranya dalam ucapanmu al-qawmu lam yad'u, yaitu waw jamaah. Mereka menambahkan alif setelah waw jamaah dan mereka kosongkan asliyah dari alif. Qasdan litafriqati bainahuma. Tujuannya untuk membedakan antara keduanya. Paham dah? Untuk membedakan asli sama tambahan. Terus. Athaniya anna min al-alifat al-mutatarrifati ma yusawwaru alifan wa minha ma yusawwaru ya'an. Wa dhabitu dhalika anna al-alifa idha tajawazat 3 ahrufin aw kanat munqalibatun an ya'in suwirat ya'an. Mithalu dhalika fi an-naw'il awwal. Kanat munqalibatan ya, salah itu ya. أو كانت منقلبة عن ياء صورت ياء مثال ذلك في النوع الأول استدعى والمصطفى وفي النوع الثاني رمى وهدى والفتى والهدى وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو صورت ألفا وذلك نحو دعا وعفا والعصا والقفا. Baik, kata beliau yang kedua, bahwasanya di antara alif yang berada di ujung, alif yang berada di al-mutatarrifah, alif yang berada di ujung ya, karena kalau di tengah pasti berdiri. Tidak ada alif tengah bengkok. Semua kalau tengah pasti lurus.
Ya kan? Ini yang alif ujung ini. Alif kalau berada di ujung, maka ada yang ditulis menjadi alif dan ada yang ditulis menjadi ya. Ketentuannya, kapan ditulis menjadi ya, kapan ditulis menjadi alif. Ketentuannya, alif jika melewati 3 huruf, yaitu dia keempat. Di ujung dia keempat. Itu namanya lewat 3. Berarti keempat, kelima, keenam, ketujuh. Paling tingginya ketujuh. Tidak ada lagi ke-8. Tidak ada di dunia ini alif ke-8. Cuman ada alif ke-7. Dipahamkan? Itu berdasarkan penelitian. Jika dia lewati 3 huruf, yaitu keempat, kelima, keenam, ketujuh, atau dia diubah dari ya alifnya, in kanatil alif, atau kanatil alifu munqalibatan an ya'in. Yaitu kalau alifnya diubah dari ya, maka suwirat ya'an, ya, maka dia diubah menjadi apa? Diubah menjadi apa? Ya, dia diubah menjadi ya, dia ditulis, ditulis bentuknya ya, digambar, suwirat digambar. Digambar maksudnya ditulis dengan rumahnya ya tanpa titik. Ya tanpa titik. Contohnya pada jenis yang pertama, yaitu lebih dari 3 huruf, istad'a wal mustafa. Pada jenis yang kedua, yaitu dia diubah jika alifnya ia diubah dari ya. Itu yang kedua ya, diubah dari ya, roma, hada, fata, huda. Jika dia ketiga, jika dia ketiga, wa in kanat tsalitsatan munqalibatan an wawin, jika dia ketiga tapi dia diubah dari waw, maka suwirat alifa, maka dia digambar ditulis alif. Ya, bukan ya. Demikian itu contoh da'a, afa, al-aso, al-qafa. Baru contohkan fi'il dan isim. Sama saja. Terus ولما ذكرت ذلك اهتدت إلى ذكر قانون يتميز بها ذوات الواو من ذوات الياء. فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل وصلته بتاء المتكلم أو المخاطب فمهما ظهر فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى رميت وهديت وفي دعا وعفا دعوت وعفوت. Baik. Kata beliau, tatkala saya sebutkan hal tersebut, maka saya sebutkan konun, aturan. Konun undang-undang ya. Saya sebutkan aturan untuk membedakan yang aslinya waw dari yang ya. Nah, supaya bisa dibedakan. Kan sama-sama nanti, masalahnya gini saudara. Kalau antum orang yang melihat, kan bisa dilihat dari tulisannya. Nah, kalau antum bisa melihat, kan antum bisa lihat. Kalau bengkok berarti ya itu. Kalau lurus berarti wow. Tapi kan ini yang belajar bukan hanya orang yang melihat. Yang belajar juga bisa orang buta. Apa maksudnya? Ya anggaplah tidak buta matanya, tapi dia tidak lihat papan. Ya kan? Dia tidak lihat papan. Bisa buta mata, bisa juga orang tidak lihat papan. Maka harus pakai aturan. Supaya ditahu ini pelajaran untuk orang yang melihat papan, melihat penulisan, dan yang tidak melihat. Apa aturannya? Maka beliau berkata, saya sebutkan, jika muskilah, perkara fi'il, ya, apakah dia waw atau ya ini, maka kamu sambungkan dengan tak mutakalim, yaitu tu, atau tak mukhatab, yaitu ta. Sambungkan saja dengan tak mutakalim atau tak mukhatab. Maka famahma dhahara, maka apapun yang nampak setelah antum sambungan tadi, fahuwa asluh, itulah asli. Antum sambungan dengan tak yang nampak ya, aslinya ya. Yang nampak waw, aslinya waw. Anda apa yang nampak itulah aslinya. Tidakkah kamu melihat, kamu katakan pada Roma dan hada, Roma itu, hada itu. Dah? Pada kata da'a apa? Da'autu, afautu. Itulah dia aslinya. Terus. وإذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنيته فمهما ظهر فيها فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان وفي العصا والقفا الأصوان والقفيان وما أحسن قول الشاطبي الأصوان والقفوان وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى فتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. قال الحريري رحمه الله تعالى إذا الفعل يوما جم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف فإن تره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف. Masya Allah. Kata beliau, kalau muskilah bermasalah bagi antum perkaranya isim, maka kamu lihat kepada musannanya.
Kamu lihat kepada musannanya. Maka apapun yang nampak padanya ketika di musanna, itulah aslinya. Tidakkah kamu melihat bahasanya kamu berkata pada Al-Fata dan Al-Huda, Al-Fatayan, Al-Hudayan. Berarti aslinya siapa? Iya. Dan pada kata Al-Aso, Al-Kofa, antum bilang apa? Al-Asowan, Al-Kofawan. Berarti aslinya? Wow. Wa ma ahsana qaulu Syatibi rahimahullah. Betapa indahnya ucapan Asy-Syatibi rahimahullah. Wa tatniyatul asma'i takshifuha wa in, dan membuat musanna isim itu akan membongkarnya, akan menyingkapnya. Wa in raddatta ilaikal fi'la sadafta man hala, dan jika kamu mentasrif kepadamu fi'il, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau fi'il tasrif, rodatta, tasrif kan rodat, mengulang-ulangnya. Kataba katabu, itu maksudnya rodatta, yaitu sorobta. Jika kamu mentasrifnya, maka kamu akan dapatkan apa yang kamu mau cari tadi. Wa qala al-Hariri rahimahullah ta'ala, berkat Al-Hariri rahimahullah, idal fi'lu yauman gumma anka hija'uhu, jika pada suatu hari fi'il itu tertutup bagi kamu ejaannya. Ini apa ini ya? Aslinya ini. Fa'alhik bihi ta'al khitabi wala takif. Maka ikutkan kepadanya ta'ul khitab. Jangan kamu berhenti di situ kebingunganmu itu. Ikutkan saja ta'ul khitab. Antum bilang, hada, apa aslinya ini ya? Ujungnya ini apa aslinya? Jangan kamu berhenti di hada. Lanjut. Hada, ya. Selesai masalah. Itu. Jangan kamu berhenti di satu kata itu. Tasrif saja. Iya, tasrif saja. Fa in tarahu bil ya'i yauman katattah. Jika suatu hari kamu melihat dia dengan ya ketika antum tasrif, maka kamu tulis dengan ya tanpa titik. Iya, katattahu biyain, kamu tulis dengan ya. Wa illa, kalau suatu saat kamu ndak lihat dia pakai ya, malah antum lihat dia pakai pakai waw, fahuwa yuktabu bil alifi, maka tulislah dia dengan alif. Jelas kan? Selesai dari tadi sebenarnya selesai. Iya, lanjut lagi. Hamzah wasal, ini tambahannya. Summa qala Ustaduna hafidhahullah wa rahimah, fasal hamzah wasal. Summa qala rahimahullah faslun. Hamzatu ismi bi kasrin wa dhammin wa istin wa banin wa banimin wa banatin wa mri'in wa mra'atin wa tasniyatihinna wasnatain wal gulami wa yumunillah fil qasam bi fathihima aw bi kasrin fi imun. Hamzatu wasl ay tathbutu ibtidaan wa tuhdafu waslan, wa kadha hamzatul madi al mutajawizi arba'ata ahruf ka istakhraja wa amrihi wa masdari wa amri thulathi ka uktul wa ukzu wa ukzi bidammihinna wa adrib wamsu wa dhahab bi kasrin kalbawaki. Baik. Ini bacaan hamzah wasl. Gimana cara kita baca hamzah wasl? Ini punyanya Sorob ini ya. Punyanya Sorob. Kata beliau pasal hamzah wasl. Iya, pasal hamzanya isim, karena hamzah wasal itu ada simai, ada kiasi. Maka beliau akan kasih antum 10 kata simai, sisanya kiasi. Beliau kasih pertama yang simai, hamzanya ism, boleh antum kasrah, boleh antum dhammah. Boleh antum bilang ismi, boleh antum bilang usmi. Nah, Masya Allah, lumayan lah. Lumayan ini saudara, membahagiakan, jazakallahu khairan. Iya. Wa istin, ibnin, ibnimin, wa benatin, wa mri'in, wa mra'atin, watnat niyatihinna, dan mu'annatnya, ya, watnain, watnatain, wal gulam, wa imunillah, fil qasam, dalam sumpah, bifathiha, au bikasrin fi aimun. Masya Allah. Katanya boleh di fathah dan boleh di kasroh. Ya, pada aimun. Yang lainnya itu kasroh. Beliau akan katakan di akhir. Beliau akan katakan di akhir. Pada aimun boleh fathah, aimun, boleh kasroh, imun. Kan? Boleh. Kemudian ini 10 kata simai. Hamzanya 10 kata simai. Setelahnya itu semuanya adalah kiasi sebentar. Kemudian hamzatu waslin
Kenapa dinamakan hamzah wasal? Hamzah wasal yaitu kata beliau tutsbatu ibtidaan wa tuhdafu waslah. Itu dibilang wasal. Dia tetap ketika di awal sehingga kita butuh tahu bacaannya. Karena dia tetap di awal dan dihilangkan ketika di tengah. Dalam bacaan. Dalam bacaan. Demikian pula kata beliau hamzanya ini sudah mulai yang kiasi. Hamzanya fi'il madhi yang melewati 4 huruf ya di kasroh semuanya. Istakhraj madinya. Wa amrihi amrannya juga kasroh. Istakhrij. Masdarnya kasroh. Istikhraj. Dan amar sulati. Sengaja belum bilang kalau sulati hanya amar saja. Kan kalau di atas sulati ada madhi, ada masdar, ada amar. Kalau di atas sulati kan begitu. Kalau sulati dapat hamzah wasal hanya di amar. Dapat hamzah wasal hanya di amar kalau sulati. Kalau sulati. Dan amarnya sulati seperti oktul, okzo, ya. Seperti beliau bilang apa? Oktul, okzo, okzi. Di doma semuanya. Karena kenapa? Karena harokatnya hamzah wasal pada fi'il amr, lihat harokat huruf ketiga, lihat harokat ain. Kalau doma ya doma. Wadrib, wamshu, wadhab, ini semua di kasroh. Idrib, imshu, idhab. Kenapa beliau contohkan 3? Itu idrib untuk yang di kasroh. Kalau kasroh ainnya, kasroh hamzanya. Idrib. Kemudian idhab untuk yang di fathah. Kalau fathah ainnya, kasroh hamzanya. Paham ya? Kasroh hamzanya. Idhab. Kalau imshu apa? Beliau ingin menyinggung kita kalau huruf ainnya di dhammah aridah karena ada sebab tidak berpengaruh dengan alif. Tetap lihat asli. Karena imshu asalnya apa? Imshi. Paham ini? Dia di dhammah karena adanya siapa? Waw jama' maka itu tidak merubah alif. Alifnya tetap di kasroh, tetap dibaca apa? Imshu. Tidak boleh dibaca umshu. Jelas ini pembahasan? Ini untuk bacaan hamzah wasal. Terus شرح هذا الفصل في ذكر همزات الوصل وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل والكلام فيهما في فصلين. الأول في ضبط مواقعها فنقول قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين. Baik. Kata menulis syarah fasal ini dalam menyebutkan hamzah wasal, yaitu dia adalah yang tetap di awal dan dihilangkan di tengah. Pembicaraan pada keduanya yaitu pada 2 fasal. Fasal pertama terkait dengan penentuan tempatnya, di mana itu ada hamzah wasal. Tempatnya dulu, baru nanti bacaan. Penentuan tempatnya, kata beliau, telah tetap bahwa kata dalam bahasa Arab itu terkadang isim, terkadang fi'il, terkadang huruf, sebagaimana yang kita pahami. Adapun isim, maka hamzah wasalnya fala takunu hamzata waslin isim. Tidak akan ada hamzahnya hamzah wasal kecuali pada 2 tempat. Untuk isim ya, untuk isim tidak akan ada hamzah wasal kecuali pada 2 tempat. Apa itu? أحدهما أسماء غير مصادر وهي عشرة محفوظة اسم وسط وابن وبنة وابن من وامرؤ امرأة واثنان واثنتان ويمن الله في القسم وتسنية السبعة الأولى بمنزلتهن وهي اسمان والثاني وبنان وبنامان وبنتان وامرأان وامرأتان. قال الله تعالى فرجل وامرأتان بخلاف الجمع فإن همزاته همزات القطع. قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. Baik. Pertama, isim selain masdar. Kalau selain masdar berarti simai. Dan dia ada 10. Di buku manapun disorot, 10 yang diawali oleh hamzah wasal, ini ada 10 kata. Diteliti. Ini semua jamid, ya. Dia adalah 10 yang dihafal. Yaitu simai, tidak boleh kias. Yaitu ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, imru'un, imru'atun, itnan, natan, waimunullah dalam sumpah. Dan tasniahnya sabah yang pertama. Musananya 7 yang pertama,
sama dengan mufradnya. Mana tujuan pertama? Itu ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, imro'atun, sama imru'un dan imro'atun. Sampai situ. 7 yang pertama kalau dibuat musanna sama dengan mufradnya, yaitu hamzah wasl. Itu hamzah wasl. Yaitu antum katakan isman, istan, ibnan, ibnaman, ibnatan, imro'an, imro'atan. Paham ya? Itu 7 yang pertama. Sama-sama hamzah wasl. Allah berfirman farajulun wamro'atan. Berbeda dengan jamaknya. Karena dia kalau berubah jadi jamak, maka hamzanya menjadi hamzah qat'in, bukan lagi hamzah wasl. Untuk jamaknya, Allah berfirman, in hiya illa asma'un. Jamak dari ism. Menjadi hamzah qat'in. Menjadi hamzah qat'in. Faqul ta'alau nad'u abana ana abna wa abna akum abna. Jadi hamzah apa? Qat'in kalau di jamak. Terus النوع الثاني أسماء هي مصادر وهي مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والاقتداء والسداسية كالاستخراج. baik, yang kedua, isim-isim berupa masdar, yaitu masdarnya af'al khumasiyah seperti intilaq dan iktida dan sudasiyah seperti istikhraj. Paham kan? Iya, karena di rubaiyah enggak ada hamzah wasl. Iya tak? Di rubaiyah enggak ada hamzah wasl. Yang ada di rubaiyah apa? Hamzah qat'in, dan itu cuma satu, af'ala. Dah hamzah qat'in. Terus وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع إنه أعوذ بالله وأستغفر الله وأحمد الله. وإن كان ماضيا فإن كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزاته همزات قطع فثلاثي نه أخذ وأكل والرباعي نه أخرج وأعطى. وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزاته همزات وصل إنه انطلق واستخرج. وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قطع كقولك يا زيد أكرم عمرا ويا فلان أجب فلانا. baik, adapun fi'il, selesai isim ya. Isim tadi pada 2 tempat. Ya, simai 10, kemudian yang kiasi masdar. Yang kiasi adalah masdar. Adapun fi'il kalau dia mudhari, maka hamzanya hamzah qat'in. Masya Allah. Seperti a'udzubillahi astagfirullah amadullah. Kalau madi, maka kalau sulasi atau rubai, maka hamzanya hamzah qat'in. Ini penting juga ini ya. Sulasi seperti akhada akala, rubai seperti akhraja atau kalau dia khumasi atau sudasi, maka hamzanya hamzah wasl. Seperti intolaqa istakhraja. Adapun amr, kalau dia dari rubai, hamzanya hamzah qat'in. Tanda seperti ucapanmu Zaidun akrim amron, ya fulan ajib fulanan. Jadi kalau rubai qat'in. Terus وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام نحو قولك الغلام والفرس. وعن الخليل أنها همزة قطع أُمِلت في الدرج معاملة الوصل تخفيفا لكسرة الاستعمال كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين لتخفيف. وبقية الحروف همزات القطع إنه أم وأو وأن. Masya Allah, faedah saudara. Iya. Adapun huruf, kan ketika ada huruf, maka tidak akan masuk padanya hamzah wasl kecuali pada lam saja. Itu al, di atas perselisihan juga. Tanda, jadi hamzah pada al itu hamzah wasl. Makanya dia tidak dibaca di awal. Dibaca di awal dan tidak dibaca di tengah. Karena dia adalah hamzah apa? Wasl. Seperti al-gulam wal faros. Lihat itu. Al-gulam dibaca, wal faros tidak dibaca. Itu dibilang hamzah wasl. Cuman dinukil dari Al-Khalil, dia itu hamzah qat'in katanya. Masya Allah. Tapi masalahnya ujungnya ketemu tanjis nanti dah. Ketemu, lihat katanya. Dari Al-Khalil hamzah wasl. Intinya dia tidak mau bilang hamzah qat'in. Hamzah wasl. Menurut dia hamzah qat'in. Cuman kenapa tidak dibaca kalau di tengah? Katanya diperlakukan di tengah seperti diperlakukan hamzah wasl, takfifan, untuk meringankan. Jadi begini, wal faros dia bilang itu wa al faros sebenarnya. Cuman kenapa dibaca wal faros? Takfifan, untuk meringankan, likatratil istimal, karena sering dipakai. Ya ujungnya ketemu, cuman dia tidak mau bilang. Dia tidak mau bilang itu hamzah wasl. Dia bilang hamzah apa? Qat'in. Pokoknya saya mau selisih si bawai. Karena dia menyelisih si bawah ini. Iya, di atas sebagian bukunya. Sebagaimana katanya, ini dia punya dalil.
Sebagaimana katanya, dihilangkan hamzah dari khair dan syar, kan khair aslinya akhyar. Isim tabdil itu saudara. Syar asalnya asyar. Isim tabdil itu. Dihilangkan hamzahnya, kenapa? Kathratul istimal. Karena kan susah orang bilang, jazakallahu akhyaro. Hah? Mana irinya? Jazakallahu khairo. Mana lebih mudah? Khairo. Itu kan karena sering dipakai, dihilangkan hamzahnya. Sama ini, dihilangkan hamzahnya karena sering dipakai. Iya, fil halatain dalam dua keadaan sama. Litakfif, iya, dalam dua keadaan. Di mana dua keadaan? Di tengah dan di awal. Cuman bedanya, iya, kalau khair dan syar di awal di tengah hilang. Paham kan? Di awal di tengah hilang. Kalau menurut Al-Khalil di tengah saja diperlakukan seperti itu. Kalau di awal dibaca. Tetap di awal menjadi hamzatul qat'in. Paham kan? Kalau ini dua keadaannya. Litakfif untuk meringankan. Adapun sisa huruf yang lainnya, maka hamzah qat'in, nah, am, au, an, semua huruf hamzah qat'in. Hanya Allah yang hamzah waslin di atas pendapat. Berarti kalau antum pegang Al-Khalil, semua huruf qat'in tanpa terkecuali. Dipahamkan? الفصل الثاني في حركة همزة الوصل اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبضم في لغة ضعيفة وهو اسم وقد أشرت إلى ذلك بقول همزة اسم بكسر أو ضم. Ketahuilah kata beliau, pasal kedua, pasal terakhir, yaitu harokatnya hamzah. Ini yang paling penting. Ya, setelah kita tahu tempatnya, harokatnya hamzah. Ketahuilah bahwasanya di antara ada yang diharokati dengan kasro berdasarkan kebanyakannya, dan ada yang diharokati dengan dhamma di logo yang dhaif seperti isim. Ya, seperti isim. Boleh antum bilang isim itu kebanyakannya, dan di dhamma pada sebagiannya usm. Iya, saya telah isyaratkan itu dengan ucapanku hamzahnya isim kasro dham. ومنها ما يحرك بالفتح خاصة وهي همزة لام التعريف. Masya Allah. Di antaranya ada yang diharokati dengan fathah secara khusus, yaitu hamzahnya lamut ta'rif. Maka tidak pernah dibaca il, selalu al. Dah, hamzahnya itu. Hamzah wasalnya al. Terus. ومنها ما يحرك بالفتح في الأفصح وبالكسر في لغة ضعيفة وهو إيمن المستعمل في القسم في قولهم إيمن الله لا أفعلن وهو اسم مفرد مشتق في اليمن وهو من اليمن وهو البركة لا جمع يمين خلافا للفراء وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقولي بفتحهما أو بكسر همزة إيمن. Baik. Di antaranya ada yang diharokati dengan fathah berdasarkan yang paling fasih dan kasroh pada logo yang doif. Nah, ada yang di fathah dan kasroh di doif ya. Ini tadi dhamma dan tadi di atas dhamma dan kasroh. Kalau ini, kalau ini fathah dan kasroh. Seperti imun. Kalau antum baca imun doif. Tapi kalau antum baca aimun itu adalah afsah. Paham kan? Yang dipakai dalam sumpah, dalam ucapan mereka imun, aimun. Imunullah, aimunullah al-af'alan. Dia adalah isim mufrad mustaq minal yumn. Ini juga bagus ini. Dia isim mufrad yang dipecahkan dari al-yumn, yaitu al-yumn artinya apa? Al-barakah. Ya, al-yumni asli arti katanya adalah apa? Al-barakah. Makanya di yamin dipakai untuk yang hal-hal yang baik karena asal katanya. Yamin dari yumen digunakan dalam hal-hal yang berkah. Tangan kanan. Ya, karena asal pecahannya. Jadi itu mustaq minal yumni, yaitu bermakna al-yumni al-barakah. Ya, al-barakah. Dan bukan dia dari jamak yamin. Bukan dari jamak yamin. Berbeda dengan al-faro, karena al-faro mengatakan dia jamak taksir dari yamin. Jamak taksir dari yamin adalah imun, aiman, aimun. Menurut Al-Faro, enggak. Dan saya telah isyaratkan kepada bagian ini dan yang sebelumnya dengan ucapanku dengan di fathah atau di kasrah, hamzanya aimun. ومنها ما يحرك بالضم فقط وهو أمر الثلاثي إذا ضم ثالثه ضما متعسلا نحو اكتب واكتب وادخل ودخل تحت قولنا متعسلا نحو قولك للمرأة أغزيهن لأن أصله
أغزوي بضم الزاي وكسر الواو فأسكنت الواو لاستثقال ثم هدفت لالتقاء الساكنين ثم كسرت الزاي لتناسب الياء وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي فمثلت قبلها بأغز لينبه على أن الأصل أغزوي بضمه بدليل وجوده إذا لم توجد ياء المخاطبة وخرج عنه نحو قولك امشوا فإنه يبتدأ بالكسر لأن أصله امشيوا بكسر الشين وضم الياء فسكنت الياء للاستثقال ثم هدفت لالتقاء الساكنين ثم دمنت الثين لتجانس الواو ثم دمنت الثين شين ثم دمنت الشين لتجانس الواو ولتسلم من القلب ياء ولهذا مثلت به في الأصل لما يكسر مع التمثيل بيضرب لتنبيه على أنهما من باب واحد. Masya Allah. Di antaranya ada yang diharokati dengan dhamma saja, yaitu ini adalah amarnya sulasi kalau dhamma huruf ketiga. Seandainya beliau bilang kalau dhamma huruf ain lebih bagus. Karena kan belum tentu huruf ketiga kalau di atas sulasi. Kan kalau sulasi cocok kita akan hitung ketiga. Tapi kalau rubai humasi sudasi, kan tidak mungkin hitungannya ketiga nanti. Dah, sekiranya beliau bilang kalau di dhamma ainul kalimahnya lebih selamat. Lebih selamat. Alhamdulillah. Jadi diharokati dengan dhamma saja itu amar sulasi. Cuman beliau sudah singgung sulasi. Itu yang membuat terang dari ucapan beliau. Cuman kalau lebih umum lebih bagus. Di dhamma amar sulasi, kalau di dhamma huruf ketiganya dengan dhamma asli. Ingat ucapan penting itu. Kalau dhammanya adalah dhamma asli. Itu dari wazan yaf'ulu. Contohnya uktul, uktob, odkhol. Masuk di bawah ucapan kami dhamma asli. Seperti ucapan kita terhadap perempuan ugzi. Yahin. Karena asalnya adalah ugzuwi. Ya dah? Dengan di dhamma zainya. Dan di kasro wawunya. Adapun wawu di kasro karena ketemu dengan siapa? Karena setelahnya ada ya mukhotoba. Ya kan? Ya mu'anatsatil mukhotoba. Kemudian disukun wawunya karena berat. Jadinya ugzui. Ceritanya ini. Kemudian dihilangkan karena ketemu dua sukun. Iya kan? Kemudian di kasro zainya supaya cocok dengan ya. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Cerita sorop ini saudara. Kita jangan tuh bingung-bingung di sini. Iya. Punya sorop ini ceritanya. Iya, di kasro karena supaya sesuai dengan ya. Saya telah isyaratkan kepada ini dengan mencontohkan ugzi. Dan saya contohkan sebelumnya dengan ugzu. Supaya mengingatkan bahwa asalnya ugzuwi. Iya kan? Makanya perlu contohkan ugzu sebelumnya. Dengan di dhamma. Dengan dalil adanya dia. Kalau tidak ada ya mukhotoba. Iya kan? Ada dhamma kalau tidak ada ya mukhotoba. Nanti di kasro kalau ada ya mukhotoba. Kan gini. Asal tasrif antum bilang ugzu. Kan begitu? Ada ya mukhotoba baru antum bilang apa? Ugzi. Iya kan? Berarti aslinya adalah dhamma. Begitu aslinya. Iya. Kemudian dan keluar darinya ucapan kamu umsyu. Tidak boleh antum bilang umsyu. Akan salah besar. Dan itu keluar. Imsyu. Karena tidak asli. Kan sudah dibilang tadi. Dia harus domanya doma asli. Kalau imsyu. Ini domanya bukan asli. Iya. Karena dia. Fa'inahu yubtada'u bil kasr. Ini diawali dengan kasr. Antum bilang im. Karena asalnya adalah imsyiyu. Paham aslinya? Dengan di kasr shinnya. Dan doma ya-nya. Kemudian disukun ya karena berat. Jadi imsyiyu. Berat doma di atas ya. Akhirnya disukun. Ya. Tsumma hudifat. Kemudian dihilangkanlah ya. Karena ketemu udah sukun. Kemudian di doma shinnya. Supaya cocok dengan waw. Itu alasan pertama. Supaya cocok dengan waw. Alasan kedua. Walitaslam minal kolbiyaan. Supaya juga selamat dari diubah menjadi ya. Kan gini saudara. Waw kalau terletak setelah ya. Setelah kasro. Apa yang terjadi? Harus diubah menjadi iya. Nanti wawnya jadi ya. Akhirnya samar. Ya adalah ya mu'anatsatil mukhotoba. Sementara waw adalah waw apa? Waw jamaah. Nanti samar. Toh? Orang nanti tidak tahu. Antum suruh laki-laki atau suruh perempuan. Maka daripada ya. Waw menjadi ya. Lebih baik harokatnya diubah. Tadinya kasro menjadi dhamma. Supaya selamat itu waw. Karena kalau tidak selamat.
Dan tidak apa sebenarnya tidak selamat jika tidak ada penyamaran. Antum paham kan? Kan sudah antum pahami kan? Kalau ada kesamaran, wajib diubah yang supaya tidak menjadi samar. Dipahami ini kan? Itu alasannya. Itu adalah alasannya. Makanya kata beliau, walihada masaltu bihi, oleh karena itu saya mencontohkan dengannya fil asal, dalam asal itu matan, di matan lima yuksar ma'at tamthil, terhadap apa yang dikasar bersama pencontohan idrib, untuk mengingatkan bahwa keduanya dalam satu bab, yaitu idrib dengan siapa? Idrib dengan imsyu, itu satu bab. Baik, terus. وإنما مثلت بإذهب دفعا لوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل إدرب فينبغي أن يفتحوا في مثل إذهب ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث، وإنما لم يفعلوا ذلك لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة في حال الوقف. Masya Allah. Sungguh tiada lain saya contohkan idhab. Kenapa beliau contohkan idhab? Untuk menolak, mengangkat sangkaan orang menyangka bahasanya jika di dhamma pada contoh uktub kita dhamma, jika di kasro pada contoh idrib kita kasro, seharusnya yang di fathah juga kita fathah, ya kan? Kan gini saudara, orang akan menyangka ketika antum bilang kalau harokat ainnya dhamma maka alifnya di dhamma, kalau harokat ainnya di kasro maka alifnya di kasro, kalau harokat ainnya fathah maka alifnya di fathah. Pasti begitu sangkaannya kan? Karena harus sama. Belum angkat sangkaan itu. Kalau di fathah kasro, tidak ada fathah. Makanya tidak ada itu harokat hamzah wasl kasro, fathah, tidak ada. Kecuali al. Itu pun di huruf. Tidak ada. Coba cari di dunia ini yang punya harokat fathah hamzah wasl. Tidak ada. Hanya di huruf al. Yang lainnya semuanya i. Dipaham kan? Atau u. I atau apa? U. Jelas saudara? Ini yang disebutkan. Maka beliau angkat fayam bagi ayat tahu fi mitli idhab. Maka seharusnya di fathah seperti idhab. Kan sama nilainya atau uktub dan idrib. Seharusnya adhab. Adhab. Liyakunu qadara'u bi harakatil hamzah. Agar supaya mereka telah memperhatikan harokat hamzah mujanasat harakatis tsalits. Supaya dia sama sejenis dengan harokat huruf ketiga. Paham kan? Tapi mereka tidak lakukan itu. Terus pertanyaannya, kenapa tidak mereka samakan? Wa innama lam yaf'alu dzalika, ini alasannya. Sungguh tiada lain mereka tidak melakukan hal itu. Li'alla yaltabisa bil mudhari mabdu' bi hamzah. Supaya mereka tidak samar dengan fi'il mudhari yang diawali oleh hamzah ketika waqaf. Paham ini saudara? Kayak gini. Lihat 3 contoh. Ya, uktub, ya, uktub, idrib, ya, idrib, iftah, iftah. Kalau kita baca uktub, ini tidak ada kesamaran dengan fi'il mudhari. Dah, tidak ada fi'il mudhari yang diawali oleh dhamma. Iya kan? Tidak ada, kecuali pada rubai, itu pun tidak harus hamzah. Dia kan ya. Tidak, yuk, rimu. Iya kan? Ada paham ini? Kalau idrib, apalagi tidak ada fi'il mudhari yang di kasroh. Tidak ada fi'il mudhari yang di kasroh. Tapi kalau antum baca ini, aftah, itu akan mirip dengan fi'il mudhari yang di ketika antum waqaf. Aftah, apa artinya? Aftah. Kan kalau antum baca aftah, bisa orang yang mendengar kira siapa? Fi'il mudhari, ya kan? Saya akan membuka, padahal aftah adalah bukalah. Jadi kalau saya bilang nanti aftah, dia diam. Karena dia kira saya akan buka. Iya tak? Betul nggak? Iya nggak? Sama. Kaidah dasarnya kalau sama wajib dijauhi. Jadilah iftah. Kalau iftah, bukalah. Kalau aftah, saya akan buka. Paham ucapannya? Itu dia. Iya, itu dia yang beliau katakan dalam masalah ini. Kenapa kita kasroh? Wah, mantap juga ya. Kenapa kita kasroh?
Terus, ومنها ما يكسر لا غير وهو الباقي وذلك أصل الباب. bah, Masya Allah. Di antaranya, ada yang dikasroh tidak lain. Itulah sisanya. Dan inilah asal bab ini. Tahu asal dah? Karena asal pada Hamzah, kasroh. Asal pada Hamzah, kasroh. Lihat saja, semua Hamzah di dunia ini pasti di kasroh. Dipahamkan? Semua Hamzah pasti di kasroh. Kecuali tadi itu yang beberapa yang disebutkan. ثم قال أستاذنا حفظه الله ورحمه penulis. ثم وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة وقد جاء بحمد الله مهذب المباني مشيد المعاني محكم الأحكام مستوفي الأنواع والأقسام تقر به عين الودود وتكمل به نفس الجاهل الحسود إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجد أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك Wala aridu situ, uridu ya? Mana Abdurrahman saudara? Wala? Nggak konsen ini, capek mikodong. Hah? Apa di situ? Bunda nak tahu gimana? Hah? Wala aridu. Baik. Ya. Terus. وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا وأن يكفينا شر الحساد ولا يفضحنا يوم التناد بمنه وكرمه إنه الكريم التواب الرؤوف الرحيم الوهاب. Alhamdulillah. Kata beliau, penutup penulis, inilah akhir yang kami inginkan imla, yang kami ingin imlakan, diktekan di mukaddimah ini, ya, di matan ini. Dan sungguh telah datang dengan memuji Allah muhadzabul mabani, ya, apa artinya muhadzabul mabani, 64, ya, telah disaring dan dipilih pembahasannya, iya. Wa musayyadal ma'ani, ya, musayyad maknanya yaitu tinggi maknanya, muhkamul ahkam, muhkam hukum-hukumnya, 66 yang sempurna. Muhkam maknanya itqan, ya, sempurna hukum-hukumnya. Mustawfiyal anwa'i wal aqsam, ya, cukup pembagian dan jenis-jenisnya. Dan tidak ada pembagian yang tersisa, sudah ada semua di sini. Dan jenis-jenisnya. Taqarru bihi ainul wadud, akan sejuk mata orang-orang yang senang, ya, terhadapnya. Wa takmadu bihi nafsul jahilil hasud, dan akan membeku, ya, jiwa orang yang bodoh lagi hasad. Karena hasad bilang, kenapa bukan saya itu? Kan begitu. Nggak? Iya, orang yang senang ya akan bilang alhamdulillah. Iya, ditulis buku ini. Kita bisa ngajarkan orang tanpa capek menulisnya, memikirkan apa dulu baru apa. Tapi orang yang hasad, membeku. Kenapa dia buku dia yang diajarkan? Padahal saya ini bisa juga belajar, mengajar. Atau saya ini bisa juga menulis. Kan banyak orang. Daripada saya bacakan buku Ibnu Hisham, saya bisa juga kumpulkan sendiri. Nah, ini masalah. Enggak? Ya akhirnya membekulah jiwanya. Iya, karena kebodohan dan hasadnya. Cuman belum katakan, ihsaduni fa inni ghairu laimihim. Masya Allah. Jika mereka hasad kepada saya, maka sungguh saya tidak akan mencela mereka. Silakan saja hasad. Qabli minan nasi ahlul fadli qad husidu. Sebelumku telah ada manusia yang memiliki keutamaan, mereka telah dihasad. Iya tak? Iya, enggak apa-apa, enggak ada masalah itu. Yaitu beliau mengatakan, kalau kamu hasad, enggak ada celaan bagimu. Karena sudah biasa. Iya tak? Iya, artinya orang sebelumnya penulis buku telah dihasad. Iya kan? Iya, kalau mereka hasad juga enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Fadamali walahum ma bi wa ma bihim. Maka terus meneruslah kebaikan untukku dan untuk mereka. Kan walaupun dihasadi,
Tidak bisa membuat berhenti kebaikan. Iya kan? Orang mereka hasad terus menerus, maka tetap untukku dan untuk mereka. Ya, dan apa yang bagiku dan bagi mereka. Wa mata aktsaruna ghaidun bima yajidu. Kebanyakan dari kita meninggal dalam keadaan marah, ya, dengan apa yang mereka dapat dari kebaikan dari temannya. Analladzi yajiduni fi sudurihim, saya yang mereka dapatkan di dalam dada-dada mereka. Nah, ada dalam dada mereka. Kan mereka tetap namanya hasad, tetap ya. Kenapa dia terus? Banda? Iya. Tapi la artaki sadron minha wala aridu. Saya tidak akan membusungkan dada karena itu dan saya tidak menginginkannya. Iya. Wa ilallahi al-azim, dan hanya kepada Allah yang Maha Agung argobu. Saya berharap ayaj'ala dzalika liwajhihil karim masrufa, untuk menjadikannya diarahkan hanya untuk wajahnya yang mulia. Walan naf'i bihi mauqufa, dan diwakafkan di atas manfaat. Wa yakfiyana syarrul husad, dan melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang hasad. Wala yafdhana yaumat tanad, dan tidak membongkar aib kita di hari kebangkitan, hari kiamat. Bimannihi wa karami, dengan anugerah dan kemuliaannya. Innahul karim at-tawwab, sesungguhnya dia Allah yang maha dermawan lagi maha menerima tobat. Ar-ra'uf ar-rahim, maha santun lagi maha penyayang. Al-wahhab, dan maha memberikan. Alhamdulillah, selesai buku ini. Masya Allah. Aman ya? Hari Senin kita lanjut Alfiyah. Senin depan. Senin depan dah? Ya enggak saudara? Masih ada semangat? Masa kita mau libur 2 bulan? Jadi 4 bulan nanti libur? Iya dah? Iya, Senin dah kita lanjut Alfiyah. Senin depan. Iya enggak saudara? Atau mati mini semangat? Hah? Gimana ini? Lanjut dong? 2 bulan saudara. Dah? Bulan 12 bulan. Atau tunggu bulan 12? Baru mulai? Atau mau sedikit dulu istirahat? Istirahat ya? Bulan 12 itu kan hari Senin ya juga ya? Sama aja. Senin kapan itu? Oh, depannya lagi. Ya? Baiklah, kita maafkan sedikit ya. Senin depannya lagi ya? Tanggal 1 ya? Kan bulan 12 hari Senin tanggal 1. Mulai tanggal 1? Mulai tanggal 1 ya, insya Allah. Alhamdulillah. Iya enggak? Jadi setuju atau tidak? Atau antum tidak mau mulai? Hah? Iya, tak 2 bulan ini saudara, masa kita taronang-ronang saja? Tuh? Taronang-ronang. Kita Abdurrahman. Apa itu taronang-ronang? Hah? Apa? Tidak ada tujuan hidupnya. Ya, seperti Abdurrahman. Kadang dia jalan di jalan sana. Apa nak pikir ini anak? Tidak ada orang tidak ada tujuan hidupnya. Paham Abdurrahman? Dah? InsyaAllah berarti Senin bulan 12. Jadi kita libur sebulan ini ya, karena bulan 12 pi. Alhamdulillah. Jadi Senin bulan 12 kita mulai saja Alfiyah. Jangan tunggu tahun depan, terlalu lama. Tah? Ya enggak? Masa tahun depan? Lama sekali. Senin dah? Senin tanggal 1. Kita mulai Alfiyah Ibnu Malik. Dah? Ini buku terakhir, berarti nanti baca dan terjemah ya. Coba cepat selesai. Baca dan terjemah. Nanti dibagikan syarah dan terjemahan matanya. Dah? Iya enggak? Bagi gratis. Kecuali yang tidak mau boleh bayar. Dah? Alhamdulillah. Bagi nanti terjemahan matan sama syarah. InsyaAllah. Dah? Jadi dapat 2 buku, ini buku terakhir. Iya enggak?
Jadi baca dan terjemah nih. Jadi supaya saya santai-santai dulu sedikit. Oh, buku terakhir. Ya enggak saudara? Kasih istirahat sedikit gurumu dah. Alhamdulillah. Jadi kita sepakat tidak? Hari Senin terus kita baca dan terjemah. Tinggal penjelasan saya. Nah, kalau ada yang mau dijelaskan. Kalau sudah jelas, tidak perlu. Ya kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.